Mohon izin kepada pihak komando, pemateri, dan seluruh personil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bergabung bersama dalam acara pelatihan PAM Internal Satuan 03 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Sebelum acara dimulai, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua pembacaan kurikulum vitae pemateri, yang ketiga penyampaian materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan sharing session, keempat kalam pamungkas, dan yang terakhir adalah penutup. Semenjak acara yang pertama adalah pembukaan, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah pembacaan kurikulum vitae pemateri. Tadi kurikulum vitae tentang pemateri kita yang akan menjelaskan materi mengenai pengamanan di dalam resimen mahasiswa. Menjak acara yang ketiga yaitu penyampaian materi, langsung saja kita memasuki ke acara penyampaian materi dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan sharing session. Materi pengamanan di dalam resimen mahasiswa akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu MD Lirik Siana Putra SAG atau biasa kami memanggil beliau dengan panggilan Kapok Deli. Kepada Kapok Deli, waktu dan kesempatan kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pada pihak komando, Kaprov, staf provos dan seluruh staf dan anggota resimen mahasiswa Satuan 03 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Yang pertama, saya ingin menyampaikan salam dulu dari alumni. Banyak yang nitip salam untuk anggota Satuan 03 UIN Sunan Kalijaga, seperti itu. Oke. Ya di sini kita belajar bareng saja ya. Dan di sini saya tidak sebagai objek dalam hal ini. Ya nanti kita sharing aja. Karena kan ruang dan waktu kita berproses di Menwa kan berbeda, apalagi situasi saat ini sangat-sangat berbeda dengan apa yang saya lakukan dulu saat berproses di Menwa, seperti itu. Oke. Yang pertama yaitu apa itu pengamanan? Pengamanan yaitu dari kata dasar pengamanan yaitu tentang usaha, upaya, segala usaha, segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, terukur, dan terarah guna menanggulangi yang ditimbulkan akibat itu untuk menanggulangi. Kalau dalam konteks Menwa nanti
untuk menanggulangi kegiatan intelijen lawan maupun kerugian yang ditimbulkan akibat bencana. Jadi gini, kita di dalam organisasi semi militer, artinya ya kita sebagai orang sipil tapi setidaknya tahu dasar-dasar militer seperti itu. Makanya setidaknya yang membedakan antara sipil dengan militer itu ada di intelijennya, seperti itu. Nah, sedangkan PAM merupakan kewajiban bagi setiap pimpinan maupun anggota untuk bertanggung jawab atas PAM terhadap dirinya, peralatan yang dipertanggungjawabkan kepadanya, dan lingkungan di sekitarnya. Selain itu, setiap anggota juga memiliki kewajiban untuk menjaga rahasia penugasan dan kesatuannya. Jadi PAM ini sebenarnya bagi Menwa itu sebenarnya bukan tugas misalnya bukan hanya tugas provos atau bukan tugas komandan sebagai pimpinan atau yang lain, tidak, tetapi PAM ini melekat dalam setiap diri anggota, yang mana orang itu sudah masuk sebagai anggota resimen, itu wajib baginya. Nah, kebetulan saya sejak awal itu di resimen langsung direkrut jadi provos ya, hanya selang beberapa bulan aja jadi anggota, setelah itu jadi provos. Nah, untuk hal-hal semacam ini mungkin saya lebih menguasai daripada yang lain. Nah, saya lanjutkan tadi sampai mana? Terputus di mana? Nah, yang saya pahami sejak saya direkrut jadi provos itu tentang pengaman, yaitu ada dua. Sebenarnya PAM atau pengamanan. Pengamanan itu kan bahasa umum, tapi ketika masuk ranah militer, terminologinya menjadi PAM, pengamanan. PAM disingkatnya PAM. Nah, PAM itu macamnya banyak sekali. Tetapi yang kita kenal di Menwa setidaknya ada dua, yaitu PAM internal dan PAM eksternal. PAM internal dalam hal ini di pengamanan dalam mako. Kalau PAM eksternal yaitu pengamanan saat kita berada di luar mako, entah itu kegiatan atau latihan atau jaga konser atau itu menemani adik-adik, nah macam-macam nanti. Nah, dalam hal ini fokus kita ada di PAM internal. Nah, tujuan pengamanan adalah untuk mencegah dan meminimalisir kegiatan yang diakibatkan oleh pihak lawan, pihak sendiri maupun bencana. Nah, di dalam Menwa paradigma yang digunakan adalah paradigma ketika masuk Menwa yang ditekankan adalah tension. Di situ ada ketegangan. Sebenarnya dalam paradigma besar itu bagi saya itu melatih tension itu ketegangan. Dalam hal ini kalau mungkin di kampus pernah diberikan tentang tension, sebelum adanya rumusan masalah itu harus ada tension. Nah, di Menwa itu selalu ditekankan tentang tension. Kita harus waspada dalam hal apapun, termasuk dalam hal ini mencegah. Jadi kalau provos sama operasi itu selalu berpikirnya setidaknya dua plan. Dalam plan A, plan B itu selalu menggunakan paradigma hal terburuk yang akan terjadi ketika ini dilaksanakan. Nah,
ketika itu dimunculkan dalam sebuah kegiatan, maka nanti akan apa ya? Ketika diteliti nanti akan timbul setidaknya, oh nanti ketika saya seperti ini timbul masalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah itu nanti akan apa? Nanti akan kelihatan. Nah disitulah ada upaya untuk meminimalisir gangguan, meminimalisir kecelakaan dan lain sebagainya. Seperti itu. Dalam prinsip PAM itu ada tanggung jawab. PAM menjadi tanggung jawab setiap personel untuk mengamankan dirinya sendiri, material, tugas yang dipertanggungjawabkan padanya. Nah, seperti yang saya utarakan di depan tadi bahwa dalam Menhwa, PAM itu melekat pada dirinya sendiri. Dan nanti ketika Provos itu tugasnya beda lagi. Provos ya nanti yang lebih kompleks dari itu. Misalkan dalam hal ini di Mako. Nah, ketika ini masih ada yang piket nggak? Dulu kemarin. Siap, belum ada, Kak. Belum ada. Tapi kalau dulu sebelum siap. periode ini. Nah, Siap. misalkan gini, ketika sedang piket berlangsung, terus ada tamu. Nah itu segera mungkin untuk segera mungkin untuk menganalisa siapa tamu ini, apa tujuannya, dan seperti itu, apa yang ingin dituju, tujuannya apa seperti itu. Nah, untuk apa? Untuk meminimalisir sesuatu yang tidak diinginkan ketika dia masuk Mako seperti itu. Itu satu, dua. Misalkan kalau di luar ketika pradik misal seperti itu. Nah, ketika mengamankan camen untuk anggota baru, berarti kan ini. Nah, itu contohnya seperti itu. Ketika Serpas. Betul memang pengamanan jalan itu ada di tangan Provos penuh. Tetapi Provos kan fokusnya tidak hanya pada personil tapi pada banyak hal, ada dari kendaraan, jalan, lalu lintas dan sebagainya seperti itu. Nah, disitulah peran individu untuk menjaga jalannya acara itu di situ. Saya punya tanggung jawab, misalkan saya ditanggung jawabi camen A, camen B, nah itu harus melekat sejak awal. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu. Oh, ini tanggung jawab saya. Tanggung jawab saya camen A. Apa yang dipakai camen A, apa yang saya pakai dari awal sampai akhir harus sama. Tidak ada kurang suatu apapun. Nah, itu namanya salah satu PAM tuh di situ. Safety yang pertama, itu contoh di luarnya. Terus kecepatan. Tiap instruksi atau perintah yang menyangkut PAM harus dengan cepat disampaikan dan diketahui oleh jajarannya dan unsur lain yang berkepentingan terkait. Nah, ini biasanya untuk kepala-kepala atau pimpinan staf ya. Ya komando bisa atau Pokpas atau Kaprov. Nah, misalkan gini, contohnya kalau pas konser, belum situ belum pernah pengamanan konser ya. Misalkan gini, ketika pradik guys. Nah, pradik itu kan situasinya selalu berubah. Ketika jalan selangkah saja pun situasinya berubah. Nah, hal semacam itu dibutuhkan oleh pimpinan harus tanggap dengan suasana, harus misalkan ada yang semaput seperti itu harus apa yang harus dilakukan.
Nah, itu sebagai pimpinan di situ domainnya. Lah nanti domainnya yang diperintah itu ya harus inisiatifnya harus dimainkan. Dalam pradik itu kan apa intinya untuk melahirkan inisiatif atau improvisasi dalam bekerja yang terdadak seperti itu. Seperti apa? Styling, alarm itu kan sebenarnya fungsinya untuk melahirkan inisiatif yang cepat. Nah, nanti ditambah dengan skill-skill yang sudah diajarkan tentang kecepatan dan ketepatan. Dalam hal intelijen pun harus cepat dan tepat. Prinsip intelijen yaitu cepat dan tepat. Seperti itu. Dan juga harus memperhatikan unsur terkait, misalkan kalau misalkan di Mako ada terjadi sesuatu, ya yang piket yang harus punya inisiatif, harus bagaimana, harus ngapain, nah harus komunikasi dengan siapa, misalkan yang paling cepat, misalkan Pak Satpam atau tetangga terdekat, seperti itu. Nah, kita harus pandai-pandai berkomunikasi. Nah, kita kan di Menwa kan dilatih tentang kecepatan. Saya kira soal itu tidak usah dibahas di sini ya, karena memang sudah diajarkan selama jadi siswa, selama jadi camen, selama jadi cata, itu sudah diajarkan tentang kecepatan. Nah, saya kira dalam hal kecepatan ini, dalam prinsip kedua itu, yaitu inisiatifmu yang diunggulkan, yang ditonjolkan. Selanjutnya prinsip yang ketiga tentang komunikasi. Tiap sistem PAM harus dilengkapi dengan sistem komunikasi yang baik dan aman. Nah, komunikasi ini penting. Kita di Menwa itu kan tidak ada unsur kepangkatan. Artinya sama. Yang membedakan kan jabatan dalam organisasi saja, tetapi kan pangkatnya kita berbeda. Makanya dulu kalau saya bercanda dengan senior itu, mereka ya nggak mau pas ngobrol itu nggak mau mereka istilahnya dispesialkan itu lebih tinggi, saya lebih rendah, nggak mau. Kita tuh di sini sama-sama. Cuman saya lebih dulu masuk, cuman di sini saya sebagai ini gitu. Nah, untuk menanggulangi itu jembatannya apa? Nah, biasanya tolong dong, ambilkan itu, tolong dong, seperti itu. Minta tolong yang halus, yang sopan, dan nanti diakhiri dengan kata terima kasih, matur nuwun, seperti itu. Nah, itu penting. Ini untuk ini salah satu kekhasan di Menwa itu seperti itu. Jadi kita sama egaliter, sama-sama gitu loh. Nah, untuk biar bisa berjalan, salah satu jembatan komunikasinya itu tentang ya tolong, minta tolong dan berterima kasih, minta tolong dan berterima kasih, seperti itu. Nah, nanti kalau di komunikasi melalui handy talkie itu beda lagi, nanti ada yang mengajarkan lagi. Pencegahan. PAM harus mengutamakan upaya pencegahan preventif daripada penindakan represif. Nah, ini kalau dalam konteks di Mako ya. Di Mako itu misalkan begini. Di Mako kan ada banyak materi, banyak material Menwa, banyak ada tenda, ada tali webbing dan lain sebagainya. Nah, bagaimana untuk mengamankan atau mencegah terjadinya kecelakaan? Misalnya
sebelum sebelum ketika malam sebelum pulang. Nah, itu kita cek dulu misalkan saluran-saluran listrik harus tercabut dari stop kontaknya, misalkan seperti itu. Hal-hal yang menghubungkan sekiranya membahayakan, nah itu dipisahkan atau dicabut. Kalau dalam ini konteksnya dalam apa? Dalam mako seperti itu. Terus misalkan mau ada tamu, nah itu ditanya dari mana, asal muasal seperti itu. Ya meskipun kita sudah kenal, tetapi kan dia masuk dalam ruang institusi Menwa. Tidak sembarangan memasukkan orang teman, ya boleh kadang teman dimasukkan, misalkan teman-teman UKM sesama UKM itu boleh kita ngobrol di situ nggak apa-apa. Terus kalau ada orang lain, nah itu perlu diwaspadai, misalkan ditanya siapa gitu, dan yang membawa masuk itu harus menyampaikan pada teman-teman yang lain, oh ini teman saya, misalkan teman SMA, atau mungkin ini adik kelas saya di SMA kebetulan ada kunjungan seperti itu. Biar apa teman-teman yang lain tidak gelenak-gelenik. Ini kok enak sekali bawa-bawa teman. Apalagi diajak makan teman yang teman piket yang lain nggak dikasih, ya itu pasti nanti jadi banyak banyak obrolan di belakang. Itu dulu pernah terjadi seperti itu. Ada yang ngajak masuk temannya. Nah, terus yang lain nggak enak di luar. Nah, itu ada teman datang, itu siapa? Akhirnya terjadi obrolan yang nggak bermutu seperti itu. Itu salah satunya. Setidaknya 2 contoh yang saya berikan tentang kalau materi, ya seperti itu tadi seperti listrik, terus seperti misalkan di situ ada kompor. Nah, kompor di situ jangan sampai jadi satu dengan gasnya, gas kalengnya itu jangan sampai seperti itu. Baik, itu tadi kembali ke inisiatifmu. Kowe ketika masuk dicek awalnya, oh gini, terus mau keluar keliling lagi, dicek stop kontak, terus masih ada HP atau ketinggalan HP yang ketinggalan tidak, terus itu seperti kompor, dan mungkin masih banyak lagi, terus seperti dispenser itu. Nah, itu bagaimana televisi udah mati apa belum, terus kipas angin seperti itu. Ya kalau di Mako kan hanya itu saja seperti itu. Selanjutnya prinsip PAM yang kelima itu konsisten. Nah, dalam hal pengamanan konsisten itu sangat penting sekali, karena musuh itu kadang mengawasi kita lebih detil. Kadang mereka tahu, oh itu pas dijaga, oh itu gini seperti itu. Misalkan dia pali sama musuh, oh itu jam segini pasti gini, jam segini pasti gini. Nah, mencegah itu dalam hal ini konsistennya yaitu kita harus konsisten, tetapi polanya harus dirubah dalam pengamanan. Misalkan sekarang pengamanannya duduknya di sini, ya besok di sana, besok lagi dirubah di sana pengamanannya. Kalau besok jalan-jalan atau bagaimana, itu polanya selalu dirubah, patternnya selalu dirubah. Tapi harus konsisten dalam hal ini. Jangan misalkan misalkan kalau konsisten gini, misalkan piket jam 8 sampai jam 4, ya wes dilakukan jam 4, jam 8 sampai jam 4 terus. Kita kan sering kecolongan itu ketika ada alumni datang, kok nggak ada orang. Satu, ya kasihan alumninya sudah meluangkan waktu. Yang kedua, kita kan dapat malu. Terus yang lebih malu lagi,
komandan biasanya nanti dapat teguran. Nah, untuk itu teman-teman yang apa? Yang dapat jatah jaga, dapat jatah piket, usahakan untuk selalu hadir. Iya kan, kalau konteks dulu ya, makanya kan diambil KRS untuk apa? Untuk bisa bergantian. Saya kuliah, terus si B jaga, si C jaga nanti siang, seperti itu biar apa? Biar makonya itu tidak sepi, tidak mati, seperti itu. Konsisten itu juga apa? Kan piket ini apa di dalam piket itu kan ada catatan atau berita acara hari ini. Nah, kan nulis dulu hari ini terjadi ini A B C D. Lah ketika besok ada yang mau piket lagi kan tahu oh kemarin terjadi peristiwa ini. Nah, saya eh, melanjutkan misalkan ada surat-surat yang harus dinaikkan ke misalkan kan masuknya set dulu, set terus nanti ada alur-alurnya, alur disposisi itu baru nanti ke komando. Nah, itu biasanya surat yang ngendon itu surat. Nah, untuk itu kan dengan adanya berita acara itu bisa diminimalisir surat itu ngendon di kotak seperti itu. Salah satunya itu konsisten dalam waspada. Nah, antara grup piket A, grup piket B, grup piket kemarin, grup piket sekarang harus sama tingkat kewaspadaannya. Justru dalam keadaan apa tenang itu mengerikan sebenarnya kalau dalam paradigma militer. Tiba-tiba bisa terjadi apa-apa seperti itu. Justru yang dalam keadaan apa justru mah mengerikan kalau di militer, berbeda dengan di sipil. Sipil ya aman ya wes santai aja aman. Tapi kalau di militer tidak, harus dimunculkan tension itu tadi. Sabar dalam pengamanan tuh yaitu kuncinya sabar. Capek iya pasti. Tapi kan ya memang kita yang apa ya, salah satu ciri kegiatan kita emang melelahkan kan, maka di situ dituntut untuk sabarnya lebih tinggi, apalagi provos itu sabarnya harus lebih tinggi lagi dan ulet. Nah, prinsip yang selanjutnya itu tentang yaitu melekat. Rencana dan tindakan PAM senantiasa melekat dalam setiap kegiatan operasi. Ketika memakai seragam itu apa ya? Dulu ketika saya memakai seragam itu doktrin-doktrin yang disampaikan pelatih senior itu langsung menancap semua, yaitu tentang pengamanan terutama. Intinya kan seperti yang saya utarakan di depan, berangkat utuh, pulang utuh, yaitu safety yang pertama, yang paling utama. Nah, sebenarnya kan kalau di Mako itu cenderung aman untuk apa kegiatan-kegiatan, paling kan waktunya saja terbatas, mungkin sampai jam setengah 10. Nah, kalau dalam apa di luar ruangan, nah itu yang nanti apa sering terjadi trouble-trouble sering. Nah, makanya tindakan-tindakan ya tadi lahirnya inisiatif itu lebih lebih sering dilahirkan, lebih sering dimunculkan karena setiap pergerakan, setiap pergeseran pasti penanganannya berbeda. Nah, juga apa disesuaikan dengan rencana latihan, rencana lapangan, apa yang akan dilakukan. Pasti kan sudah di apa dirapatkan malam harinya. Nah, itu catatan-catatan yang dalam rapat yang sudah diputuskan itu dijalankan semaksimal mungkin. Nah, jangan sampai jangan suka merubah rencana.
oh ada ini loh, langsung dirubah. Oh ada ini, jangan. Nah itu harus dipertahankan. Mendalam, setiap rencana dan upaya PAM harus disusun secara mendalam, berlapis-lapis dan selalu berubah-ubah. Apabila upaya PAM yang pertama gagal, adakan upaya PAM berikutnya dan perlu disiapkan suatu tindakan darurat. Aman saya yang saya dapatkan waktu di konser itu sudah apa? Kita dulu di booking atau berlangganan tiap bulan, tiap tahun untuk jaga konsernya Sheila on Seven, Romantic Tune itu tiap tahun. Nah itu untuk pengamanan panggung itu diserahkan atau pengamanan dalam itu diserahkan pada Menwa, full Menwa, termasuk PMI itu di bawah Menwa. Nah, jumlah PMI, jumlah Menwa itu sangat terbatas. Menwa itu paling dijatah hanya berapa? 25 orang atau berapa seperti itu. Nah, PMI itu enggak sekitar itulah. Nah, PMI itu juga mobile mereka kegiatannya. Yang mobile berapa? Mungkin 5, 6, terus lebihnya ada di dalam ketika ada penonton yang pingsan seperti itu. Nah, biasanya kita sudah rencanakan Menwa ada, misalkan di depan panggung Menwa ada 3, selebihnya menyebar. Nanti PMI disiapkan di depan panggung 6 orang untuk menarik yang pingsan-pingsan itu. Sudah direncanakan sedemikian rupa. Tapi pada prakteknya itu nanti pasti nggak seperti itu, nggak seperti yang direncanakan. Mungkin rencana awal jalan, ketika ada yang pingsan yang menangani PMI. Tetapi pada saat PMI masuk membawa penonton yang pingsan, itu sudah ada yang pingsan lagi. Nah bagaimana? Nah itu sebagai pengamanan ya kita harus segera mengupayakan orang ini selamat, harus ditarik ke luar panggung seperti itu. Itu salah satu contohnya seperti itu. Menarik ke panggung, membawa itu ke dalam, membawa penonton itu ke dalam supaya segera ditangani oleh PMI. Biar si penonton itu selamat. Seperti itu. Itu salah satu contohnya. Kalau di dalam ruangan nggak terlalu krusial sih sebenarnya. PAM, taktik PAM, cara menggunakan sarana dan prasarana intel agar lawan tidak dapat mengumpulkan keterangan tentang kita, melakukan sabotase maupun ancaman lainnya. Nah, taktik PAM ini biasanya biasanya yang punya itu dari provos atau mantan provos atau dan pokpas. Yang pertama, prinsip yang pertama yaitu aktif. Tindakan untuk merintangi serta menghancurkan usaha pihak lawan yang melakukan spionase terhadap kita. 2. Pasif. Tindakan untuk menghalangi, mencegah, menutupi, menyembunyikan, meningkatkan usaha PAM terhadap usaha lawan atau pengaruh lingkungan yang dapat menimbulkan kerugian pihak sendiri. 3. Deceptif. Tindakan untuk mengelabui, menyekat, menipu, mengalihkan perhatian lawan dan melakukan perlindungan terhadap pihak sendiri. Nah, taktik PAM itu salah satunya diambil, kalau saya ya, berangkatnya dari 5M itu loh, menghilang dan kawan-kawan itu. Menyamar. Nah, dalam penyamaran itu kan sebenarnya kita salah satu cara mengambil data kan dengan yaitu dengan penyamaran itu. Nah, dalam hal ini taktik PAM dulu yang pernah diterapkan pada ini waktu konser juga, salah satu taktik PAM biar untuk mencegah adanya keributan. Ada dulu salah satu anggota itu diterjunkan sebagai intel.
mereka memakai pakaian seperti penonton, bahkan lebih, ya ini cerita lucu ya. Ada seseorang yang jadi pakai kaos sobek-sobek, celana sobek-sobek, memang sengaja dimasukkan ke tengah-tengah penonton. Nah, cuman naasnya waktu itu dia ketahuan satpam. Loh, siapa kamu? Saya Intel. Loh, Intel kok mengaku? Oh ya, mohon maaf. Terus dijelaskan, ini saya dapat tugas dari komandan untuk pengamanan di tengah penonton untuk meminimalisir eh, kericuhan seperti itu. Ya akhirnya dilepaskan. Cuman yang disayangkan itu tadi, dia mengaku sebagai Intel. Intel kan nggak boleh. Spionase kan nggak boleh. Seperti itu. Itu salah satu taktik PAM yang digunakan, yang pernah digunakan Menwa untuk mengamankan konser. Nah itu bisa dipakai besok kalau ada konser. Seperti itu. Nah, itu salah satu tindakan aktif ya seperti itu. Jadi terjunkan anggota menuju jantung pertahanan mereka. Tapi juga lihat-lihat orangnya, dia pinter nyamar nggak, seperti itu. Nah contohnya saya belajar di studi agama-agama setelah setelah perkuliahan, nanti di akhir perkuliahan itu ada kuliah lapangan. Nah, saya bisa dapat data inti dari agama-agama non-Islam itu saya menggunakan taktik spionase itu. Misalkan Waisak di Borobudur. Itu waktu saya datang saya pakai hem seperti itu, ya kasual seperti itu. Ternyata jamaah Buddha itu seperti curiga terhadap kehadiran saya. Nah, akhirnya saya menggunakan ya udah seperti tadi, kaos oblong putih menyamai mereka, pakai celana, pakai sendal, udah jalan. Justru dengan hal semacam itu saya malah bisa masuk ke dalam bisa ketemu orang-orang penting di balik acara itu. Bisa ketemu kiai mereka atau bante, biku-biku, sampai saya dapat beberapa data penting karena saya wawancara. Nah, seperti itu. Itu yang saya terapkan, itu ilmu Menwa yang saya terapkan pada perkuliahan saya, salah satunya seperti itu, tentang spionase. Nah, ini di sini dijelaskan tentang macam-macam PAM. Selanjutnya itu macam-macam PAM. PAM yang pertama PAM personal. PAM yang kedua PAM material, PAM dokumen, PAM kegiatan operasi. Nah, PAM personal. PAM personal ini meliputi apa saja? Yang meliputi lahir dan batin atau fisik dan non-fisik, software dan hardware manusia itu atau personal itu. Dalam personil, misalkan dalam fisik, berangkat utuh pulang utuh itu selesai. Tapi kalau softwarenya atau non fisiknya itu yang agak susah, terutama dalam bidang ideologi. Nah, di Menwa kan lekat dengan ideologi kenegaraan, kebangsaan, patriotisme. Nah, itu sebisa mungkin dijaga dalam hal terburuk apa yang akan terjadi. Misalkan kecelakaan. Nah, ini yang sangat penting ini. Dulu waktu mau muker itu ada salah satu anggota yang ya dia memang seksi waktu itu. Dia wirawiri sibuk seperti itu. Lah pada saat mau berangkat ditunggu lama banget sama teman-teman itu. Ternyata apa? Dia kecelakaan di mana, di Timoho. Dia nabrak salah satu karyawan UIN dan waktu itu tulangnya bergeser. Nah, penanganan itu
Kebetulan yang si korban itu enak gitu loh, enak diajak komunikasi. Saya jelaskan dengan bahasa yang bagus. Mohon maaf, Bapak, Ibu, gini-gini ini teman saya, ini anggota UIN, mahasiswa UIN. Saya jelaskan, ini mau ada kegiatan seperti itu. Intinya saya bertanggung jawab dan mungkin 3 hari atau 4 hari lagi saya akan menemui Bapak Ibu dan ini nomor saya karena saya sedang ada kegiatan selama kurang lebih 3 hari sampai 4 hari seperti itu. Nah, hal-hal semacam itu sebenarnya bisa diminimalisir, termasuk sepeda motor yang dipakai, keamanan yang dipakai seperti itu. Sebenarnya untuk keamanan fisik itu lebih mudah. Kalau aspek rohani atau aspek non fisik untuk memperkuat mental personel agar tidak terpengaruh dari pihak luar, agar tidak tercerai-berai untuk memperkuat kekuatan satuan. Nah, gini, kita emang dididik di militer itu utamanya pada fisik ya. Tetapi kan kita bukan militer, tetapi kan kita menwa sebagai pejuang dan pemikir. Nah, sebagai pejuang dan pemikir itu medan tempurnya di mana? Medan tempurnya ada pada perang wacana, perang epistemologi. Nah, ini yang perlu digalakan, misalkan sering-sering diskusi, sering-sering ikut seminar kebangsaan, mendatangkan mungkin senior-senior yang ada di kepolisian, ada yang di institusi-institusi negara seperti itu. Untuk apa? Untuk menjaga ideologi Menwa ini agar tidak terkontaminasi dengan ideologi luar seperti itu. Ideologi luar itu yang bagaimana? Ya seperti yang dilarang pemerintah. Tetapi tidak jangan membatasi misalkan yang dilarang pemerintah ideologi A, ideologi B, dan di Menwa di stop. Kamu jangan membaca ini, jangan mendekati ini, jangan. Kalau bisa ya wis, silahkan membaca, lampaui itu, diberi kebebasan, tetapi nanti ada bimbingan seperti itu dari kaprofnya atau dari komandannya. Agar apa? Agar ya sekadar tahu saja, oh ideologi yang dilarang itu seperti ini toh, seperti itu toh. Tidak, agar tidak mereka ikut ke sana, hanya ke sana. Tetapi kalau doktrin ideologi dari Menwa kuat, nah itu orang itu pasti akan kembali lagi. Mungkin sebulan 2 bulan mereka akan mengagungkan ideologi luar, ideologi yang dilarang, yang dibaca itu. Tetapi ketika ideologi Menwa lebih kuat dalam mendoktrinkan, nah itu nanti bisa kembali lagi seperti itu. Upayanya yaitu melakukan pembinaan mental secara terus-menerus. Kalau dulu itu ada Yasinan, masih ada sekarang. Apa itu? Mas Hendrik apa? Masih ada, Kak? Masih ada. Itu Auger Keputrian. Nah, itu. Terus sowan pada dulu kan kalau mau pembaretan itu sowan ke makamnya Pak Dayat masih sekarang. Siap, masih. Nah, itu dilakukan terus. Itu salah satu pembinaan mental secara terus-menerus itu seperti itu. Melakukan pengawasan secara intensif, melakukan penelitian tentang riwayat hidup anggota. Penyelidikan terhadap kemungkinan adanya penyusupan dalam satuan. Nah, ini penting. Nah, di dalam SC itu luar biasa. Macam-macam ideologi yang masuk ke situ. Saya tidak akan sebutkan organisasi mana, tapi banyak sekali. Lah untuk anggota baru yang istilahnya cari temen, cari kenalan seperti itu. Nah, itu bisa dilaksanakan ini penyelidikan terhadap
apa kan mereka belum kuat ya dalam mungkin doktrin-doktrin itu sudah masuk, tetapi kan dia belum tahu oh mako itu bagaimana, menwa itu bagaimana, rumah tangga mako itu bagaimana. Nah, itu tugas apa? Tugas provos sebenarnya untuk melitsus anggota-anggota baru. Kan mereka mudah sekali untuk disusupi dari OKM-OKM lain. Antara yang suka menwa dengan yang tidak suka dengan menwa di SC itu kan lebih banyak yang tidak suka. Apalagi hari ini, misalkan perang wacana sangat nyata sekali, itu bisa jadi dimasukkan untuk ya menghancurkan menwa. Nah, untuk itu pembinaan demi pembinaan itu dilakukan. Dulu waktu saya jadi Kaprov, dua anggota provos saya selalu saya bina. Harus begini, harus begitu, kalau begini seperti ini, kalau begitu seperti itu. Saya sampaikan apa yang saya baca, terus apa yang dia baca, saya tanya, kita diskusi seperti itu. Itu salah satu untuk menjaga ideologi mereka, mencegah kemerosotan disiplin. Standar kedisiplinan tiap tahun, tiap periode itu berbeda-beda. Tetapi ada satu dua hal yang mirip, ada satu dua hal atau benang merahnya. Misalkan PPM, terus seragam yang dipakai. Nah, PPM itu penting. Ini teman-teman sudah tahu tentang apa? Menghormati yang lebih senior, menghargai sesama. Itu sudah tahu belum? Kalau belum tahu, nanti tanya Kaprofnya dulu, udah tak kasih itu. Siap. Terus tentang apa yang dipakai, kedisiplinan dalam berpakaian, dari ujung rambut misalkan, atau yang menempel di kepala baret itu bagaimana, aturannya, turun ke seragam kerah bagaimana, terus benik itu kancing baju itu yang dibuka berapa, terus nanti bed itu bed harus lengkap karena kan setiap anggota sudah punya masing-masing ketika di baret, sebelum di baret itu kan sudah lengkap. Saya kira baret terus bed itu harus lengkap. Nah, kalau seragam usahakan warnanya yang bagus. Kalau dulu saya itu ketika pakai ketika bermenwa atau mau kegiatan menwa ya harus rapi, meskipun seragam saya misalkan warnanya agak pudar seperti itu, tapi waktu itu dituntut untuk selalu baik seperti itu. Nah, pamaterial, barang atau inventaris, tujuan mencegah pihak lawan mencuri atau merusak barang milik satuan. Meminimalisir kerugian materi yang terjadi akibat kelalaian, kecerobohan maupun penyalahgunaan wewenang pihak sendiri. Mencegah atau meminimalisir kerugian material yang terjadi akibat bencana alam. Upayanya pemagaran keliling, penerangan lampu, penjagaan piket, pengawasan lalu lintas personil, alat pemadam kebakaran yang memadai, pengetahuan personil tentang menangani kebakaran, tempat yang baik untuk menyimpan barang, penggunaan benda-benda samaran. Nah, seperti ini. Misalkan ketika masuk mako, nah kita itu harus tahu ketika nanti terjadi sesuatu. Misalkan tiba-tiba ada gempa, kita harus kemana? Apa yang harus dibawa? Itu sebenarnya sudah ada dalam kepala. Stylingnya seperti itu. Ketika ada pendadakan jebret pertama, itu kan kita ini saya harus lari. Apa yang saya harus bawa? Kan harusnya sudah ada dalam pikiran.
harus kemana saya bersembunyi, seperti itu. Nah, untuk hal ini mungkin kunci ya, biasanya kunci pintu itu biasanya yang krusial. Kuncinya hanya satu, yang mau masuk banyak. Nah, jadinya nggak bisa masuk lah. Ketika kadang mau keluar, gagang kunci itu biasanya rusak. Itu juga menjadi masalah juga. Nah, itu harus diminimalisir. Bagaimana lapor kepada SC seperti itu. Dokumen untuk mencegah agar keterangan, kalau kalau gini aja langsung menjelaskan aja. Kalau saya sih untuk PAM dokumen itu inti yang saya tangkap untuk konteks apa PAM intern itu tentang agar kita itu mudah dalam eh, surat menyurat, agar mudah dalam hal birokrasi seperti itu. Misalkan dalam surat menyurat itu kan membutuhkan komputer, laptop atau printer, terus cap, staples, amplop, lem dan lain sebagainya. Nah, inti dari PAM dokumen itu kan agar ketika kita surat menyurat, alur disposisi kita kan biar lancar, biar aman, administrasi kita biar aman. Nah, itu bagaimana untuk selalu menjaga, terutama sekretariat dalam hal ini menjaga dokumen-dokumen yang ada di dalam Mako. Misalkan kalau mau ada yang mau minta sertifikat atau pinjam sertifikat, nah itu harus didampingi agar tidak akan ada beberapa sertifikat yang mereka bawa, harusnya kan nggak boleh. Nah itu harus jadi catatan, harus didampingi seperti itu, biar ya tembungnya di depan pinjem kok di belakang dibawa pulang, itu nggak boleh. Ya pinjam aja, 2-3 hari kembalikan lagi. Nah itu juga harus diperhatikan itu tentang PAM dokumen itu. Kan sertifikat itu kan nggak boleh dibawa, boleh dibawa ketika sudah di Purna Yuda, sedangkan Purna Yuda itu terakhir tahun Yuda berapa? Sejak Pak Badrus Yuda 24 tuh sampai sekarang masih ada. Belum ada Purna Yuda lagi. Kegiatan atau operasi. Nah, biasanya yang kegiatan kita yang paling rahasia itu tentang kegiatan Taprofsat atau pemantapan provos satuan. Nah itu kan biasanya yang bisa hadir ke situ kan hanya provos-provos saja, selebihnya menunggu di luar arena. Nah biasanya yang menunggu di luar arena itu dicurigai oleh beberapa orang, ada kegiatan apa ini, apalagi kegiatannya biasanya keras seperti itu. Atau pada saat pembaretan atau pada saat pradik itu biasanya sering diintai. Apalagi sekarang banyak wartawan dadakan yang tidak punya adab seperti itu. Nah itu harus dijaga betul ketika mau kegiatan, cek dulu lokasinya aman tidak. Terus misalkan untuk nyuri-nyuri gambar itu bagaimana, aman atau tidak. Nah itu juga harus diperhatikan. Sering kan sekarang itu tiba-tiba ada orang lewat terus berhenti memotret kegiatan kita. Nah itu nanti jadi masalah tersendiri nanti di luaran sana luar biasa itu. Nah untuk itu provos biasanya ada yang jaga di luar. Nah itu bisa diminimalisir dengan adanya provos, ada personel seperti itu. Makanya ketika ngepam di jalan itu sebenarnya tidak hanya jaga motornya saja, tetapi jaga ada yang jaga orangnya juga gitu loh. Seperti itu. Kemungkinan ancaman yaitu tentang kalau personel ada ideologi, membahayakan fisik seperti penculikan dan teror, pengaruh lingkungan dan bencana alam. Nah, ideologi sekarang kan banyak sekali.
eh, sebenarnya kita nggak usah takut sih kalau dengan ideologi itu, asalkan kita tekun membaca, wacana kita banyak, terus apa doktrin yang dimasukkan di Menwa itu kuat, saya kira tidak ada masalah. Mungkin dari keluarga atau pacar atau teman, nah itu juga agak susah. Kalau orang tua ya udah lepaskan saja. Terus kalau berita, untuk pengamanan berita dokumen, nah itu seperti itu tadi, di Mako kan banyak dokumen-dokumen penting. Untuk itu setiap ada yang mau pinjem atau apa mencari, nah itu setidaknya ada pendampingan baik komandan, provos, seperti itu. Provos lah. Kalau nggak provos ya provos menyuruh siapa yang bisa dimintai tanggung jawab seperti itu. Itu kan banyak sekali dokumen-dokumen yang hilang di situ. Buku kenangan itu, buku apa? Prajurit menggugat itu kan banyak yang hilang itu. Dulu ditinggalin berapa, sekarang tinggal berapa. Nah, terus materi sabotase akibat pasukan sendiri bencana alam. Nah, sabotase saya kira tidak ada ya kalau di apa di Mako. Tapi kalau akibat pasukan sendiri mungkin bisa karena kelalaian, lupa mencabut, terus apa kesenggol pecah seperti itu. Nah, itu diminimalisir dengan apa? Itu tadi dengan ditulis di berita acara kalau hari ini terjadi ini itu seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya silahkan kalau ada yang ditanyakan. Saya Terima kasih banyak yang telah menyampaikan mengenai materi pengamanan khususnya di dalam resimen mahasiswa. Yang saya tahu selama ini ya pengamanan hanya acara gitu kan, dan bantuan personil dari instansi lain maupun dari satuan lain. Ternyata yang dijelaskan jenengan lebih dari itu, ada dokumen, kemudian material, dan yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya memasuki ke sesi tanya jawab untuk kepada seluruh personil yang ingin menanyakan terkait materi pengamanan atau ada yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Izin, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan nyalakan video dan speakernya. Izin Kaprof, mungkin bisa saya awali terlebih dahulu ya, nanti biar selanjutnya personil yang bertanya. Izin Kaprof, izin bertanya. siap dan monggo. Terima kasih atas penjelasannya. Izin bertanya terkait PAM internal dan PAM eksternal ya. Pernah saya mengalami terkait PAM eksternal seperti konser itu. Jadi dulu awal-awal menjadi provos, benar-benar saya itu terapkan ya, ilmu yang saya dapat dari satuan terkait PAM internal. Apa yang saya dapat ilmu di satuan saya terapkan, tetapi ketika saya PAM eksternal seperti konser itu, apa yang saya dapatkan di internal itu ternyata ketika saya benar-benar implementasikan di PAM eksternal agak kurang sesuai, Kak. Misalkan ketika dalam PAM konser itu saya menerapkan sikap kekakuan, terus menonjolkan kegarangan, terus juga agak kaku juga, Kak. Seperti itu malah terkesan pengunjung itu nanti seperti tidak care ke kita gitu, Kak. Tidak respect, terus malah nanti timbulnya itu mereka tidak mengikuti apa yang kita arahkan seperti itu, Kak. Jadi malah timbul kekacauan ketika kita menampilkan sikap-sikap seperti itu, Kak. Jadi dulu awal-awal saya benar-benar overconfidence atau kepercayaan diri lebih, jadi saya bersikap
seperti apa yang telah saya dapatkan di PAM internal itu. Jadi pengunjung itu malah tidak respect ke kita itu, Kak. Nah, itu Iya. yang pertama yang ingin saya tanyakan ke Kak Prof. Deli. Yang kedua mungkin ingin saya tanyakan terkait ini, di tengah situasi pandemi seperti ini mungkin seperti apa tanggapan Kak Deli terkait resimen mahasiswa untuk saat ini, Kak, di tengah pandemi saat ini. Mungkin itu saja Kak Prof. Ayomi yang ingin saya tanyakan. Mungkin setelah ini silakan personil yang lain bisa bertanya ke Kak Prof. Deli. Mumpung ada alumni, silakan bisa didiskusikan. Itu aja yang ingin saya tanyakan ke Kak Prof. Deli. Terima kasih. Cukup. Jadi pertanyaan dari komandan yang pertama, teori mengenai pengamanan yang didapatkan ketika di internal dan eksternal ketika diterapkan di lapangan itu seperti sikap kaku, tegas, dan garang itu malah justru itu tidak menanggapi kita, malah justru itu dianggap sebagai menantang. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana tanggapan Kak Deli terkait situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini dalam menjalankan organisasi Menwa. Silakan Kak untuk ditanggapi. Izin untuk yang pertanyaan pertama yaitu ya teori dengan apa praktek itu kan berbeda ya. Ada ya harus berbeda lah. Kita harus pandai-pandai mengoperasikan teori itu kan seperti itu. Kalau orang Jawa bilang empan papan, setiap tempat ada aturannya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dalam hal ini gini, kita di pas pengamanan konser itu kan di situ sebagai satu sebagai pelayan, dua sebagai pengaman, petugas keamanan. Kita melayani mereka karena mereka di situ memang apa settingan pikiran mereka ke situ itu untuk bersenang-senang seperti itu. Nah, ketika aku ke sana itu ingin senang-senang kok malah dapatnya misalkan wajah garang seperti itu. Itu bisa berdampak buruk bagi apa event itu. Seperti itulah. Bagaimana ya udah di sana kita yang penting satu kita tegas dalam hal ini beda dengan antara di Menwa sama saat di konser seperti itu ya kita tegas jalan kita tetap intinya kita sopan tetap tegas tetapi tidak kasar senyum. Nah, ini perbedaan yang mendasar ketika kita di satuan kan ya wes settingan provosnya kan kencang semua tapi kalau di konser enggak kita ya wes tapi jangan murah senyum seperti itu ya senyum ramah untuk para pengunjung tetapi apa ya intinya tidak apa ya kita menghargai mereka tetapi kita tidak merendahkan diri kita. Nah kalau kita bersikap tegas ya akan berlaku sebaliknya. Misalkan kalau dulu saya alami ketika di konser, kan saya sering diplot di depan panggung, terus sering diplot di mana di ruang artis, menjemput artis dari ruang ganti ke panggung. Nah itu terutama yang di depan panggung ya, itu nggak bisa kita mau kencang terus nggak bisa, masa berjam-jam dari jam berapa? Dari jam 7 sampai jam 10 kita kencang terus ya kita malah capek sendiri ya kadang kita ngobrol kita senyum dengan mereka enggak masalah yang penting kita apa sikap kita itu tidak kendor gitu loh tetap sikap Menwa karakter Menwa itu tetap dimunculkan tetapi tidak berlebihan tidak yang ditonjolkan itu bukan di apa di tampilannya tetapi pada nanti tindakannya seperti itu. Jadi tetap berbeda, tetap kita butuh operasi lagi pengoperasian
teori itu. Dan juga dulu makanya dulu saya saya wajibkan dulu kalau anggota pas pada saat saya kaprov itu saya usulkan untuk itu setiap angprov itu wajib ikut bela diri karena waktu itu bela diri itu untuk melatih atau meningkatkan kewaspadaan dalam hal semacam itu. Misalkan terjadi keributan di dalam konser itu, yang terjun pertama itu bukan kita, bukan polisi tapi kita. Polisi itu di sana hanya ngecek aja, oh aman selesai, mereka keluar ngerokok lagi. Nah, ketika terjadi chaos itu yang di depan menwa. Nah, kalau nggak punya keahlian atau punya istilah amunisi pribadi dalam hal ini mungkin pengamanan skill pribadi seperti itu bagaimana? Makanya waktu itu saya wajibkan, termasuk saya sendiri ikut taekwondo waktu itu, meskipun hanya beberapa bulan. Itu seperti itu. Jadi terkadang kan kita tenggelam di nama besar menwa seperti itu, seolah-olah kita bisa semua. Padahal enggak, kita itu hanya diajarkan dasar-dasarnya saja seperti itu. Nah, makanya dengan adanya kegiatan menwa yang kadang seminggu sekali, sebulan 2 kali itu ya digunakan untuk seperti itu, menambah skill-skill yang lain seperti itu. Intinya kalau di mana, di konser atau di luar itu ya kita sopan aja lah, sopan baik terhadap mereka. Nah itu nanti beda dengan di dalam memang harus kencang semua karena yang dihadapi anggota yang tahu, oh ini saya di menwa seperti itu. Terus yang kedua, menwa di era pandemi. Menwa di era pandemi jadi gini, ini merupakan sebuah kesempatan untuk mengupgrade diri dalam hal ini tentang wacana, tentang kekayaan intelektual. Saya kira ini penting karena ke depan kan permasalahan lebih kompleks toh. Untuk itu bagi saya ini menwa hari ini yang dipush atau yang ditekankan itu tentang wacana, baik ideologi, wacana pertahanan dan lain sebagainya. Itu diperbanyak, diperkaya. Nah, nanti pada saatnya ada kesempatan tatap muka atau kembali normal lagi, nah yang diolah adalah karakter. Karena hanya sebatas wacana, itu nanti yang susah untuk kekhasan menwa tidak muncul. Kekhasan menwa itu kan ada di karakternya, ada di karakter manusianya. Nah itu seperti itu kalau saya sih. Ya, jadi untuk hari ini di upgrade wacananya. Terus nanti ketika ada kesempatan bertemu, nah itu baru rumus-rumus menwa itu dimasukkan, karakter-karakter menwa itu dimasukkan. Mungkin itu dari saya. Monggo moderator. Baik, terima kasih Kap atas jawabannya. Izin dan bagaimana untuk jawaban dari Kaprof Deli? Apakah ada yang ingin ditanggapi? Siap, Kak Prof. Terima kasih, sangat jelas. Mungkin untuk kelemahan anggota sekarang itu mungkin belum dibekali secara mendalam terkait pengamanan diri ya, Kak, seperti bela diri militer dan lain sebagainya. Mungkin untuk kami itu menjadi kendala kami di setiap pengamanan, Kak. Untuk bekal dirinya mungkin masih kurang, Kak. Siap, cukup. Baik, terima kasih Nan atas tanggapannya. Kami buka sesi tanya jawab lagi. Untuk personil lain, silahkan yang masih dibingungkan atau yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Siap, Kak. Silakan Usabila jika ada yang ingin ditanyakan. Udah paham, Kak. Insya Allah udah paham. Yakin? Siap, yakin. Cuman mungkin kalau pas nanti waktu ngepam asli, maksudnya waktu kegiatan pam beneran, mungkin
kayak lebih kerasa apa masalahnya pada saat itu gitu mungkin. Ya, Kendalanya betul. yang merasakan. Ya mungkin Ya. Bu Sabila bisa menanyakan tuh pengalaman-pengalaman Kak Prof Deli saat PAM. Ya, izin tanya Kak. Kan. Kan selama ini Kak Deli waktu jadi anggota aktif sudah pernah PAM beberapa kali. Pengalaman-pengalaman yang didapat sama Kak Deli apa, sama kendala-kendala yang biasa terjadi pada saat PAM seperti itu. Siap, cukup. Cukup? Baik, terima kasih Bu Sabila atas pertanyaannya. Izin Kak, silakan ditanggapi untuk pertanyaan dari Bu Sabila. Yang pertama itu sikap yang diajarkan di Menwa. Apa itu sikap di Kemenwa? Nah, itu nanti silakan ditanyakan pada seniormu yang masih aktif. Pengalaman apa PAM yang menurut saya paling paling berkesan itu sampai di ngepam Kemenhan di ring 1. Waktu itu Menteri Pertahanannya Pak Riamizat Triakudu waktu itu. Sebenarnya di situ ada dari Mahakarta ada Polmen, Kapolmen. Ya mungkin secara pendidikan saya kalah karena mereka sudah sampai Polmen. Tetapi tidak tahu kenapa saya yang diajukan untuk mendampingi Pak Riamizat waktu itu. Jadi pengamanan menteri itu kan berlapis-lapis ya. Nah, sedangkan saya dapat jatah waktu itu menempel beliau sampai ring 1 waktu itu. Waktu itu yang saya pegang adalah sikap yang sudah doktrin-doktrin yang sudah disampaikan senior pada saya, bahwa UIN yang membedakan UIN dengan yang lain itu adalah sikapnya. Sikap keprofosannya selalu menonjol. Itu yang saya pegang saat itu. Saya nggak berpikir lain-lain. Saya cuma berpikir, oh ya, saya Provos UIN itu selalu menonjol, sikapnya selalu menonjol seperti itu. Yaudah, seperti itu aja. Sampai di ring 1 itu. Terus pernah juga waktu itu PAM karate. Jadi ada pertandingan karate nasional waktu itu. Nah, kebetulan di situ petugas PAM-nya itu tidak hanya dari Menwa, tetapi juga dari PM, Polisi Militer waktu itu. Ini cerita agak lucu juga. Jadi seragam saya itu dalam satu yuda itu beda sendiri. Saya kebetulan seragam yang saya dapat itu seragam PM, plek. Nah, pada waktu PAM di event karate itu, event itu dilakukan di Gor Amongrogo, selatan UIN itu. Nah, pada saat itu pokoknya pada saat bertugas di luar ya yang saya pegang itu dari senior bahwa sikap keprofosan di Menwa UIN itu sangat menonjol. Ya udah, itu aja, sikap keprofosan itu, menghargai, menghormati, itu saya pakai. Nah, pada suatu saat kita papasan dengan PM itu malah hormat pada kami, pada saya. Setelah mendekat, mereka kecewa, kaget seperti itu. Loh, saya kira sampean itu atasan kami, karena kan di kerah sebelah kanan itu kan tulisan Menwa itu kan seperti pangkat di militer
sekelas letnan ya, balok satu kecil gitu kan. Tapi setelah baca bed, loh ternyata menwa, terus kita terjadi obrolan di situ, Mas. Memang dari jauh sampean seperti PM, termasuk apa sikapnya. Mohon kalau di jalan besok ditutup itu apa atasannya ya pakai jaket kalau di luar karena memang plek seperti PM, sikap-sikapnya, jalan-jalannya seperti itu. Itu yang keluar dari mulut mereka. Ya, saya mau meminta maaf, mereka juga, tidak apa-apa, cuman itu tadi apa pertahankan aja sikapnya seperti itu. Cuman yang membedakan kita dengan mereka yaitu tulisannya Menwa, sana CPM seperti itu. Itu terus kejadian kedua waktu itu ya di situ di apa di event karate itu ada seorang penonton waktu itu. Protapnya tidak boleh masuk di arena. Ya saya tegur waktu itu, mohon maaf, mohon izin Pak, mohon izin seperti itu. Ya saya terapkan untuk yang tidak memakai kokat atau tidak berkepentingan silahkan untuk keluar. Waktu itu saya tegur halus banget. Ternyata apa? Yang saya tegur itu waktu itu marah-marah. Langsung tanya, heh kamu Yuda berapa? Kamu apa jadi sini? Provos, provos anggota provos atau kaprov seperti itu. Saya ditanya, loh kok orang ini tanya tentang menwa, saya curiga seperti itu. Ternyata setelah agak lama dia membuka dirinya bahwa ternyata beliau itu mantan komandan Yuda 22 seperti itu. Ya enggak apa-apa. Ini perkenalkan saya ini waktu itu namanya Dan Hanif. Yuda 22, jabatan terakhirnya komandan. Ya dia cuman apa ya memberi efek kejut saja waktu itu. Dia juga mantan provos juga gitu. Untuk ngetes mental aja. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah coba kalau kita apa istilahnya sak penake dhewe atau seenaknya sendiri tidak sesuai protap, tidak sesuai apa yang sudah diajarkan di Menwa, di satuan. Jadi apa kita kan seperti itu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol sama Dan Hanif di belakang itu. Karena dia tahu, oh iya bagus gini 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 gini. Mereka mengapresiasi. Ya cuman di depan untuk memberi efek kejut aja seperti itu. Nah itu 3 pengalaman saya dalam PAM eksternal. Kalau yang PAM internal ya paling gitu-gitu aja. Ada orang masuk, dicek siapa, siapa, siapa. Terus mau keluar mako, sambungan-sambungan listrik itu cabut semua. Tidak ada, misalkan kompor gas tidak terhubung. PC bagaimana. Nah setelah itu, kalau keluar ya dikondisikan selalu terkunci seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bagaimana bisa bilang apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Siap, cukup. Terima kasih. Siap. Untuk personel yang lain, silahkan yang ingin bertanya, menanggapi, atau menyampaikan pengalamannya, kami persilahkan. Ini izin ke Kaprov Deli, ada pertanyaan dari Pak Zaidan, Yuda 43. Siap, monggo silakan. Pertanyaannya, dalam melaksanakan PAM, apakah ada sanksi untuk personil yang gagal melaksanakan tugasnya atau hanya masuk berita acara seperti kehilangan barang? Siap, cukup. Silakan Kaprov Deli ditanggapi untuk pertanyaan dari Pak Zaidan. Ya, saya ingin menjawab ya. Siap, Kak. Jelas ada untuk apa sanksinya apa itu yang di apa misalkan apa misalkan sampai merusak materi itu ya setidaknya untuk apa untuk memperbaiki
memperbaiki barang yang tadi rusak itu. Terus kalau nanti ada sanksi dari Provos jelas, yaitu nanti kebijaksanaan dari Kaprovnya sama Anpro. Iya. Untuk apa sih sanksi itu? Sanksi digunakan untuk apa ya istilahnya? Intinya agar orang itu selalu waspada dan tidak mengulangi perbuatannya. Jadi sanksinya tidak digunakan untuk apa ya, menyiksa atau membebani, bukan. Biar dia selalu ingat, selalu waspada, seperti itu aja. Gitu, Pak Dandi. Baik. Pak Zaidan, Kap. Oh, Pak Zaidan, sorry. Iya. Untuk pertanyaan dari Prof. Fulan, Kap. Gimana? Ini pertanyaannya, bagaimana cara menegur anggota yang mengandalkan anggota lain? Jadi mereka saling mengandalkan. Itu bagaimana cara menegurnya? Apalagi Yuda sendiri. Siap cukup. Seperti itu, Kap. Maksudnya Silakan. mengandalkan bagaimana? Mungkin yang dimaksud mengandalkan itu ketika PAM kita bersama-sama tapi hanya memberikan tugas itu pada satu orang saja gitu, seperti itu mungkin, Kak. Banyak orang itu aja yang disuruh. Terlalu mengandalkan satu orang saja gitu. Oh, tapi itu begini aja, maksudnya gini. Kita kan di Manuel kan sebenarnya gotong royong. Misalkan kok yang diandalkan si A gitu. Iya. Tetapi si A sendiri mungkin mau minta tolong ke teman-teman yang lain, Riko. Nah, kita kan dilatih untuk memproduksi inisiatif. Ya, inisiatif sebagai teman seyuda harus dimunculkan. Itu kok temanku selalu disuruh tak bantu seperti itu. Ya, kita saling membantu aja sebenarnya. Jangan terus dilepas, malah dipandang miring. Itu anak emasnya itu. Jangan. Kalau bisa ya dibantu. Seperti itu aja sih. Siap, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Ini terakhir pertanyaan dari saya nih, Kak. Monggo. Ini kan terkait PAM material. Contohnya, salah satu contohnya yaitu piket mako ya, Kak. Iya. Itu dari staf 1 kan biasanya sudah membagi untuk jadwal piket setiap anggota. Dan jatah untuk piketnya itu kan biasanya anggota baru yang berpiket. Kemudian ada suatu hari orang yang mempunyai jadwal piket di hari itu berhalangan semua. Dan solusi dari kami kan harus digantikan dengan anggota lain yang tidak berhalangan. Nah, ternyata dalam satu yuda itu berhalangan juga. Jadi tidak ada orang yang slow. Jadi mako itu kosong, nggak ada yang piket. Nah, untuk menanggulangi atau mengantisipasi hal itu tuh bagaimana, Kak? Karena sebelumnya kan solusinya ya digantikan dengan personel lain yang slow gitu. Itu bagaimana, Kak? Sekarang tuh masih ada KSU PAM nggak tuh? Sekali, Kak, kalau sebelumnya kan staf 1 itu di PAM yang mengatur jadwal piket mako juga, dan sekarang untuk PAM diarahkan ke Provos, tapi untuk yang di piket mako itu tetap di staf 1. Oh gini, jadi dulu kan staf KSU PAM itu dibentuk karena kelebihan personil.
Siap ya. Nah, biasanya yang dari mantan provos itu ke situ, ke KSU PAM itu. Nah, itu bergeraknya kan di bidang administrasi. Kalau ada Ya. konser seperti itu yang menerima KSU PAM, yang memberikan instruksi KSU PAM. Tapi nanti yang praktek itu Pokpas sama Provos, utamanya Provos. Nah, kalau misalkan dalam hal ini tidak bisa hadir atau yang piket itu tidak bisa hadir, ya yang apa? Menggantikan ya Provos itu. Karena tugas utama Provos kan mengamankan. Siap. Sedangkan apa? Teman-teman piket itu kan sebenarnya membantu. Seperti itu. Jadi ketika hal-hal krusial itu dipasrahkan pada Provos. Kalau dulu itu seperti itu. Termasuk pengambilan kebijakan, dulu Provos diikutkan. Pelaksana itu Provos. Seperti itu. Siap, Kak. Terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin untuk sesi tanya jawab saya cukupkan. Terima kasih kepada seluruh personil yang telah bertanya maupun menanggapi. Sebelum lanjut ke acara berikutnya, mungkin dari pemateri ada closing statement yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Teman-teman anggota baru UKM Resimen Mahasiswa, pesan dari saya, intinya bersemangat saja. Itu yang dulu saya lakukan dan menjadi bekal saya bermain. Wah, itu sebenarnya semangat. Nah, ketika semangat itu ada, yang lain pasti akan mengikuti. Dan kesempurnaan itu adalah sebuah proses. Demikian. Siap, terima kasih banyak Kak Prof. Deli. Dari diskusi yang telah kita ikuti tadi, yang telah disampaikan oleh Kak Prof. Deli, materi mengenai pengamanan dapat disimpulkan bahwa pengamanan adalah segala usaha dan kegiatan yang memungkinkan perencanaan dan pengambilan tindakan guna pengembangan terhadap personal, material, bahan keterangan seperti dokumen, dan kegiatan atau operasi. Pengamanan juga dilakukan untuk mencegah atau meminimalisir kerugian dan hambatan-hambatan yang ditimbulkan karena kelalaian, pengabaian, dan sebagainya. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Prof. Deli telah menyampaikan materinya dengan sangat jelas. Alhamdulillah kami mendapatkan ilmu baru yang lebih luas mengenai pengamanan. Sebelum kita memasuki acara yang terakhir, terlebih dahulu kita dengarkan bersama kalam pamungkas dari pihak komando. Kepada pihak komando, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Siap, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Dedi, Rektor SAG, dan yang saya hormati seluruh personel Satuan Kepala. Alhamdulillah pada malam hari langsung kegiatan pelatihan PAM internal satuan baik dan lancar. Kami pihak komando banyak atas pelaksanaannya. Saya selaku pihak komando ingin menyampaikan hal yang pertama, terima kasih kepada Kak Prof. Deli telah berkenan untuk menjadi pemateri pada malam ini. Insya Allah akan sangat bermanfaat
yang telah disampaikan untuk ke depan. Dan mungkin saya terkait izin mungkin ingin ada banyak anggota yang terkendala sinyal, bisa kami sedikit Kap Deli. Siap, monggo. Siap, Kap, terima kasih. Kedua yang ingin saya ucapan terima kasih personel yang telah berkenan pada malam ini. Intinya saya situasi seperti ini jangan jadikan keterbatasan, tapi jadikan momentum kita melatih skill di tengah. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Semangat dan tetap di satu orang. Itu aja yang bisa sekian dari saya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada komandan yang telah menyampaikan kalam pamungkas memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Demikian acara pelatihan PAM pada malam hari ini. Sebelum acara kita tutup, saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian seluruh personil yang telah bersedia menyempatkan waktu untuk mengikuti pelatihan ini. Tak lupa juga pemateri kita yang telah menyampaikan dengan sangat baik. Terima kasih banyak. Saya juga mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, juga kendala teknis yang sedikit mengganggu. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian pelatihan PAM dari staf Provos pada malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.